Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kita akan membahas mengenai satu saham teknologi yaitu Elang Mahkota Teknologi atau kodenya adalah EMTK atau kita singkat biasa itu MTEK. Nah, mari kita lihat grafiknya terlebih dahulu. Nah, ini bahkan gitu ya di tahun 2019, 2020 merupakan saham yang tidak liquid. Tapi kita lihat nih di berapa nih? 1,5 tahun mungkin ya. Ini dia dari 2020 deng gitu ya, 2 tahun terakhir, 2 tahunnya hampir 2 tahun lah, satu 3/4 tahun harga sahamnya dari 500-an jadi 2000-an, berarti udah naik 4 kali lipat. Jadi kalau kalian punya saham-saham seperti ini gitu ya, ini adalah saham-saham beggar gitu ya. Ini di 2021 pun awalnya ya di sini 1.500, tapi kemarin sempat menyentuh. Dan ini ya biasa gitu ya, kita membahas saham-saham yang membentuk yang namanya VCP. Nah di sini sebetulnya cukup terlihat gitu ya si trendline resistannya. Ini trendline dari ini trendline yang ada tailnya, trendline detail juga di bawah. Trendline bodinya mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah, ya mungkin bisa di biar seperti ini trendline di candle bodinya ya. Ya, saya dikit. Kalau di bawah nggak terlalu kelihatan. Dan kita lihat di daily-nya seperti biasa. Dia masih secara moving average gitu ya, dia sebetulnya sudah masuk ke daerah sideway gitu ya, karena 150 sudah di bawah 200 gitu. Nah tapi ini ada beberapa sih gitu ya yang dia setting up-nya mungkin, kan ini sideway-nya udah cukup lama nih, mungkin dia bisa dibilang sideway dari bulan Juni tahun lalu gitu ya. Sahamnya hanya naik-naik begitu saja, naik turun begitu saja gitu ya, nggak kemana-mana. Tapi ini mungkin akan ada peluang gitu ya jika dia bisa breakout gitu. Nah, kita lihat di daerah sini. Nah, dipendekkan sini ini gitu ya, dia membentuk yang namanya sebuah triangle yang kecil juga gitu ya. Ini kelihatan. Ya, kalau kalian mau ituin di situ ya. Nah, nah di sini dia mulai membentuk si triangle juga nih gitu ya. Nah, dari kemarin tidak berhasil close di 2280. Nah tapi seperti ini tuh VCP banget gitu kan ya kalau dilihatnya. Kita anggap lihatnya mungkin dari sini. Oh, 40%, 38% itu ya, sempat naik dari sini, akhirnya sisa 16%. Nah, kita lihat VCP terakhirnya dia dari sini turun ke sini. Nah ini resikonya 7,4% kalau dari atas itu gitu ya. Jadi kalau dia berhasil closing dari di atas 2280 ini cukup menarik nih gitu. Nah targetnya cuman, nah ini kalau yang tadi dibilang gitu ya, targetnya mungkin agak cukup terbatas gitu ya. Kalau kamu misalnya menilai ini adalah resikonya terakhir segini gitu. Nah tapi dia membentuk sebuah support gitu ya, udah jelas nih gitu ya, harga sahamnya nggak pernah lebih turun dari di 3 hari ini gitu ya, 2240 gitu. Sebetulnya resikonya lebih minim lagi sih gitu ya, cuma 1,7%-an gitu. Tapi mungkin nggak di shake
lebih bawah dari sini gitu, maksudnya ya dijual lagi gitu ya, mungkin saja gitu. Cuman seperti biasa gitu ya di sini. Nah, pada saat dia di bawah di sini kita lihat nih banyak sekali volume yang masuk. Tentunya ini pasti penurunan yang cukup drastis ini, tapi dia akhirnya jadi shooting star karena dia closingnya dibawa lagi ke atas dengan volume sebanyak ini, berarti cukup ada malaikat-malaikat penjaga gitu. Dan kita lihat nih gitu ya, terakhir volumenya udah sangat 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 minim. Nah paling gitu ya, nah ini sebetulnya kejadiannya yang sama, dia membentuk yang namanya si tightening ini gitu ya, dia cukup padat dan kita menunggu saham ini untuk break ke atas gitu. Sebetulnya juga salah satu pola VCP yang menarik gitu, cuman memang resikonya cukup cukup tinggi gitu ya. Mungkin pertama karena ini ada di sideways gitu ya, tapi kalau kita misalnya tergantung gitu ya, kita melihat dia nge-break trennya dari mana sih gitu. Sebetulnya sih belum nge-break tren gitu ya, ini masih di mungkin ya, kita lihat ya ini di stage 4 gitu ya, stage 3 ya, distribusi gitu. Tapi kalau memang sahamnya bagus di stage 3 ya masuk lagi ke stage 2 gitu. Jadi stage 3 ini merupakan stage satunya saham-saham yang sebetulnya sedang naik tinggi gitu ya. Ya kita tunggu saja gitu ya misalnya. Dan kalian juga ketika kalian membuat seperti ini gitu ya, membuat trading plan, kalian harus screening gitu ya kan. Waktu itu pernah diajarin screening juga. Jadi pada saat sekarang nih gitu ya, hari Sabtu Minggu, kita bisa men-screening gitu ya semua saham, semua grafik gitu ya, kalian lihat mana yang setting up gitu ya, mana yang membentuk pola VCP itu gitu ya, dan kalian list gitu ya. Nah biasanya tuh listnya nggak cuman 1-2 saham gitu ya, tapi kita bisa ngelistnya tuh bisa sampai mungkin 20-30 saham gitu. Membuat trading plan gitu ya. Nah tapi kan belum tentu sih si trading plannya ini menjadi sebuah kenyataan gitu ya. Tapi tentu saja kalau yang break gitu ya kan, karena ini adalah pola VCP, kalau dia break gitu, kalau dia risk rewardnya menarik gitu, kalian boleh membeli saham-saham tersebut gitu. Jadi sebetulnya kalau belajar portfolio manajemen juga gitu ya, kalian belajar gitu, mungkin di satu portfolio kalian gitu ya, kalian hanya mempunyai 8-10, di mana ya weightingnya kalau kalian sangat pede mungkin maksimal di 25% portfolio kamu gitu ya. Misalnya kalau uang kamu 10 juta, maksimal kamu bisa di 2,5 juta, seperti itulah gitu ya, masuk dalam satu saham gitu. Karena kamu nggak bisa all in gitu ya, 100% portfolio kamu di satu saham gitu. Jadi itu mungkin salah satu cara yang baik gitu, karena Minafi ini pun weightingnya seperti itu gitu ya, di 8-10 saham lah gitu yang dia pegang gitu. Dan tentunya gitu ya, dia juga mengecek fundamental gitu. Sebenarnya fundamental nggak perlu dicek begitu banyak gitu ya, kita tinggal lihat aja di Reuters atau di misalnya di Yahoo Finance seperti ini gitu ya. Nah yang dia lihat sih matriksnya tuh apa, maksudnya yang dinilai itu cuman yang dilihat ada 3, berapa besar sales growth-nya, maksudnya revenue growth gitu ya, penjualannya growth-nya berapa, lalu net income growth-nya berapa, lalu profit margin-nya, apakah profit margin-nya naik atau turun gitu dari yang sebelumnya gitu. Nah dia hanya seperti itu. Tapi kalau kita mengharapkan performa yang tinggi gitu ya, saham-saham dengan tingkatan keuntungan yang cukup besar gitu, dia bilangnya mungkin pasti punya triple digit growth gitu ya. Jadi kayak growthnya tuh bisa ratusan persen lah gitu, dan itu sangat-sangat banyak terjadi gitu ya di saham-saham di komoditas ya kalau sekarang gitu. Tapi ya kita bisa saksikan lagi. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.